Kehadiran hewan invasif memang merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh ekosistem manapun. Hal itu karena kehadiran hewan invasif dapat merusak ekosistem ASI di suatu daerah. Sayangnya, kasus hewan invasif benar-benar terjadi di beberapa tempat di dunia, salah satunya berada di wilayah Australia. Pihak pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk menanggulangi masalah tersebut. Namun, hasilnya tetap saja tak berhasil. Dan kali ini kita bakalan bahas 8 hewan invasif di Australia. Kelinci Eropa adalah salah satu hama paling merusak dan serius bagi ekologi dan pertanian di Australia. Kelinci Eropa tidak berasal dari Australia. Mereka diperkenalkan ke benua tersebut oleh kolonis Eropa. Invasi besar-besaran seringkali ditelusuri kembali ke pelepasan sekitar 24 ekor kelinci liar oleh Thomas Austin di peternakannya di Victoria pada tahun 1859. Tujuannya adalah untuk tujuan perburuan. Karena tidak adanya predator alami dalam jumlah besar seperti di Eropa, dan kondisi iklim Australia yang cocok di banyak wilayah, populasi kelinci meledak dan menyebar dengan sangat cepat melintasi sebagian besar benua dalam waktu kurang dari 50 tahun. Diperkirakan saat ini terdapat hingga 200 juta kelinci liar di Australia. Kelinci Eropa terkenal sangat rakus dalam hal mencari makan. Hal itu membuat spesies asli menjadi kalah bersaing untuk mendapatkan makanan. Kelinci senang memakan tunas, bibit dan tanaman muda, termasuk spesies pohon asli. Bahkan sejumlah kecil kelinci dapat mencegah regenerasi seluruh spesies pohon atau tanaman yang mengakibatkan perubahan signifikan pada ekosistem. Pemerintah dan petani Australia telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan populasi kelinci tersebut. Mulai dari membangun pagar anti kelinci sepanjang lebih dari 1.700 km di Australia Barat, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya efektif dalam jangka panjang. Selain itu, metode seperti pembongkaran liang, penggunaan racun kimia yang terkontrol, pemasangan perangkap dan perburuan juga terus dilakukan. Kucing liar adalah spesies invasif utama di Australia dan dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati unik negara tersebut. Pada akhir tahun 1800-an, kucing bahkan sengaja dilepaskan di beberapa daerah terpencil untuk mengendalikan kelinci dan hewan pengerat. Diperkirakan ada jutaan kucing liar di pedalaman Australia, ditambah dengan kucing peliharaan yang berkeliaran di daerah perkotaan. Kucing liar telah berkontribusi pada kepunahan setidaknya 28 spesies mamalia asli Australia sejak kolonisasi Eropa dan terus menjadi ancaman utama bagi lebih dari 200 spesies terancam punah. Diperkirakan kucing liar dan kucing peliharaan yang berkeliaran di Australia secara kolektif membunuh miliaran mamalia, burung, reptil dan katak asli setiap tahun. Kucing liar juga dapat membawa dan menularkan penyakit seperti toksoplasmosis ke satwa liar asli, ternak dan manusia. Pemerintah Australia dan organisasi konservasi menganggap penanganan kucing liar sebagai prioritas utama dan menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan populasi mereka, mulai dari membuat pagar pelindung, eradikasi pulau, pengeboman, penembakan, dan penjeratan. Secara keseluruhan, kucing liar telah menyebabkan bencana ekologi di Australia yang menjadi pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies. Rubah merah Eropa dianggap sebagai salah satu spesies invasif paling merusak di Australia. Keberadaannya memiliki dampak besar, terutama terhadap keanekaragaman hayati asli dan sektor pertanian di sana. Rubah merah pertama kali dibawa ke Australia pada pertengahan tahun 1800-an oleh pemukim Eropa untuk tujuan berburu rekreasi. Sayangnya rubah yang lolos dengan cepat menetap dan menyebar di alam liar sejak tahun 1870. Dan benar saja, dalam waktu sekitar 100 tahun, mereka telah menyebar ke hampir seluruh daratan Australia.
Rubah merah bersama dengan kucing liar telah berperan penting dalam kepunahan setidaknya 14 spesies mamalia asli di Australia. Mereka memangsa mamalia kecil dan menengah yang hidup di darat, reptil, burung bersarang di tanah, dan telur. Mereka membunuh sekitar 300 juta hewan asli setiap tahun. Status rubah merah telah terdaftar sebagai proses ancaman utama di bawah Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Australia. Rubah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani karena memangsa domba yang baru lahir, anak kambing, dan unggas. Kerugian ini diperkirakan mencapai jutaan dolar setiap tahun. Mereka juga berpotensi bertindak sebagai inang dan penyebar penyakit dan parasit seperti kudis, distemper, dan berpotensi rabies. Katak tebu adalah salah satu contoh kasus spesies invasif yang paling terkenal dan merusak di Australia. Katak tebu tidak berasal dari Australia. Habitat aslinya adalah Amerika Tengah dan Selatan. Katak ini diperkenalkan di Queensland Utara pada tahun 1935 sebagai upaya pengendalian hama kumbang tebu yang merusak tanaman tebu. Katak ini diharapkan dapat memakan kumbang tersebut, sebuah metode yang sebelumnya dilaporkan berhasil di tempat lain seperti Hawaii dan Puerto Rico. Sayangnya, tanpa adanya pemangsa alami atau penyakit yang efektif untuk mengendalikan populasinya di Australia, katak tebu berkembang biak dengan cepat dan menyebar luas. Tingkat penyebarannya di garis depan invasi bisa mencapai 40 hingga 60 km per tahun. Dan diperkirakan populasinya kini mencapai lebih dari 200 juta ekor. Dampak utama katak tebu terhadap ekosistem Australia sangat parah dan diklasifikasikan sebagai proses ancaman utama. Katak tebu memiliki racun yang sangat berbahaya. Racunnya mematikan bagi banyak predator asli Australia yang mencoba memakannya. Selain itu, katak tebu juga memangsa spesies asli, termasuk kodok asli lainnya, telur katak, dan serangga. Kambing feral di Australia merupakan spesies invasif yang menimbulkan masalah lingkungan dan ekonomi yang signifikan di seluruh benua tersebut. Kambing feral berasal dari kambing domestik yang dibawa ke Australia oleh pemukim Eropa sejak abad ke-18 untuk tujuan persediaan makanan, susu, atau perburuan rekreasi. Individu-individu yang melarikan diri atau dilepaskan dari peternakan kemudian berkembang biak di alam liar dan membentuk populasi yang besar. Saat ini, kambing feral dapat ditemukan hampir di seluruh negara bagian dan teritori Australia, terutama di daerah kering dan semi-kering. Kambing feral adalah herbivora yang rakus. Mereka memakan vegetasi asli, termasuk bibit pohon muda, yang dapat mencegah regenerasi hutan dan mengubah komposisi spesies tumbuhan di suatu ekosistem. Mereka bersaing secara langsung dengan satwa liar asli Australia untuk mendapatkan sumber daya penting seperti makanan dan air. Populasi kambing liar yang tidak terkendali dapat melipat gandakan diri setiap 1,6 tahun, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang cepat. Pemerintah Australia mencatat, kambing liar mengancam 128 spesies asli yang rentan. Australia memiliki populasi unta liar terbesar di dunia. Unta-unta ini bukan hewan asli Australia dan dianggap sebagai spesies invasif yang menimbulkan masalah lingkungan dan ekonomi yang signifikan. Populasi unta liar saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta ekor dan mereka dianggap sebagai hama atau penghasil kerusakan karena dampaknya yang parah, terutama di daerah pedalaman kering. Selama masa kekeringan parah, ribuan unta bisa berkerumun di sumber air yang tersisa, seperti sumur dan tangki, menguras dan mencemari air yang vital bagi komunitas aborigin setempat, ternak, dan satwa liar lainnya. Bangkai unta yang mati di sumber air juga dapat mencemari pasokan.
Ikan mas Eropa, atau yang dikenal juga sebagai common carp, dianggap sebagai salah satu hama perairan air tawar yang paling merusak di Australia. Mereka telah menyebar luas ke hampir seluruh negara bagian, terutama mendominasi di cekungan sungai Murray-Darling di tenggara Australia. Ikan mas Eropa menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, terutama karena kebiasaan makan mereka. Ikan mas makan dengan cara menyedot sedimen dari dasar sungai atau danau. Perilaku ini mengaduk lumpur dan material dasar ke dalam air yang menyebabkan air menjadi keruh. Kekeruhan air yang tinggi menghalangi penetrasi sinar matahari, mengurangi pertumbuhan tumbuhan air yang penting sebagai makanan dan tempat berlindung bagi ikan asli. Ikan mas juga mencabut dan memakan tumbuhan air secara langsung. Selain itu, ikan mas diketahui memangsa telur, larva, dan ikan muda spesies asli. Di beberapa area di cekungan Murray-Darling, ikan mas dapat mencapai hingga 90% dari total biomasa ikan, jauh melebihi jumlah ikan asli. Pemerintah Australia dan negara bagian telah berupaya mengelola populasi ikan mas, tetapi metode konvensional belum cukup untuk mengurangi jumlahnya secara signifikan. Itu tadi 8 hewan invasif di Australia. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe.